Pak Elmamber Petamu Sinaga, Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen. Pak Elmamber, sudah mendengar suara saya? Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Elmamber. Terima kasih bergabung di Money Talks di Powerline siang hari ini. Tadi kita sudah mendengar ada informasi terkait dengan peningkatan kinerja positif. Sebenarnya seperti apa untuk mengenai kinerja Bank Mandiri Taspen yang positif pada akhir semester 1 2021? Mungkin bisa dijelaskan Pak, lebih jauh kredit segmen manakah yang menjadi penopang dan bagaimana strategi perseroan untuk menekan beban biaya bunga? Ya, baik. Terima kasih. Memang puji syukur ya pada tahun ini di Juni 2001 kinerja kita memberikan hasil yang cukup baik di mana pada tahun ini di semester 1 kredit kita bisa tumbuh dan kita Bank Mandiri Taspen mendapatkan apresiasi dari stakeholders. Memang kalau kita lihat sejarahnya Bank Mandiri Taspen ini dibentuk oleh Bank Mandiri dan PT Taspen untuk fokus di kredit di pensiunan. Sehingga kalau berdasarkan pembentukan itu, maka pertumbuhan kredit kita saat ini lebih banyak ditopang oleh kredit pensiunan, di mana kredit kita bisa tumbuh hampir 30%. Dan kalau kita lihat dari total kredit kita, hampir 95% itu berasal dari kredit pensiunan. Dengan kualitas kredit yang cukup terjaga dengan baik, saat ini di kisaran 0,73%. Nah, terkait masih kredit pensiunan yang masih menjadi salah satu kredit atau bisa dikatakan yang menopang begitu ya untuk kinerja perseroan. Kalau kita meninjau posisi KAR perseroan yang mumpuni juga, sejauh mana sebenarnya potensi peningkatan penyaluran kredit Bank Mandiri Taspen di sisa tahun 2021 ini, Pak? Ya, kalau kita lihat di posisi Juni, KAR kita itu di kisaran 19%. Memang pertumbuhan KAR kita tersebut diawali kemarin di awal tahun kita mendapat tambahan setoran modal dari Bank Mandiri dan PT Taspen sekitar 500 miliar rupiah, sehingga KAR kami cukup baik di atas threshold-nya yang di 10%. Dan kalau dengan KAR yang 19% tersebut, maka kami yakin masih bisa mencapai target pertumbuhan atau penyaluran kredit kami sampai akhir tahun sesuai rencana bisnis bank, yang kami harapkan pertumbuhannya tidak jauh berbeda dari pertumbuhan kredit yang telah kami capai di Juni 2001 di kisaran 30% tumbuh secara year on year. Dan pertumbuhan tersebut memang saat ini tentunya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan tetap fokus di core nasabah kita, yaitu pensiunan. Kalau untuk target 2021 ini full year untuk pertumbuhan kredit seperti apa sih Pak sebenarnya? Kalau kita lihat memang di rencana bisnis bank kami yang kami sampaikan, pertumbuhan kredit kami itu di kisaran 28% ya secara year on year yang kami catatkan, dan kami yakin itu masih bisa kita capai karena secara di dalam kondisi pandemi ini tentunya nasabah-nasabah kami tetap juga perlu support dari sisi pembiayaan untuk mereka bisa menjalankan usahanya atau kebutuhan konsumsi lainnya. Dengan adanya memang peluang itu, kami yakin masih bisa tetap tumbuh konsisten seperti di Juni 2021 ini. Pak, kalau kita lihat belum lama ini Otoritas Jasa Keuangan memutuskan untuk memperpanjang program restrukturisasi bagi debitur perbankan yang terdampak pandemi COVID-19 pada hingga Maret 2023, Pak. Mengenai hal tersebut sebenarnya bagaimana pandangan Bapak terkait tren dan juga kebijakan restrukturisasi di Bank Mandiri Taspen, Pak? Ya, tentunya Mas Gibran, kami tuh sangat berterima kasih karena adanya perpanjangan kebijakan relaksasi yang diperpanjang oleh OJK. Karena kalau kami lihat, kami juga mempunyai kurang lebih sekitar 5% nasabah segmen retail dan mikro, khususnya di Bali,
Kalau kita lihat peak-nya di Juni tahun 2021 kemarin, kami melakukan restrukturisasi sekitar 650 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat sampai saat ini, memang sudah semakin membaik, semakin menurun, ada di kisaran 500 miliar rupiah, di mana memang sebagian nasabah tersebut melunasi hutangnya dengan cara kami memberikan kemudahan untuk pembebasan bunga dan denda. Dan kami secara periodikal tetap melakukan kunjungan kepada nasabah untuk mengetahui bagaimana kondisi debitur kami. Kalau kami coba kelompokkan nasabah tersebut menjadi 3 kelompok, di mana untuk kelompok yang kita sebut low risk itu adalah yang memang sales-nya turun hampir 50%, kemudian yang di kelompok medium risk ini lebih dari 50% sampai 100%, dan yang di high risk kami kelompokkan ini debitur-debitur kecil kami yang memang sudah tutup. Nah, tentunya kami juga membentuk provision CKPN sesuai klasifikasi debitur restrukturisasi kami atas dasar hasil kunjungan, di mana untuk yang high risk tentunya kami bentuk 100% pencadangannya. Jadi kami memandang bahwa kebijakan perpanjangan restrukturisasi ini tentunya sangat membantu nasabah kami, di mana karena pemulihan ekonomi yang masih terus terjadi. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.